Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita berkumpul kembali mau menseringkan kebenaran firman Tuhan yang kami ambil dari bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita pastikan bahwa teman-teman kita semua sudah membacanya, amin. Dan tema hari ini saya berikan tema syarat menikmati berkat Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih, melalui bacaan tadi tentunya kita paham, kita bisa melihat bahwa untuk dapat menikmati berkat Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, maka ada suatu syarat, ya, suatu langkah yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita bisa melihat, kok begitu banyak orang diberkati secara melimpah, tapi sesungguhnya mereka tidak dapat menikmati berkat Allah itu dengan cara yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Kita bisa melihat bahwa mungkin banyak di sekitar kita, teman-teman kita atau keluarga kita diberkati secara luar biasa secara materi oleh Tuhan. Tapi pada kenyataannya kehidupan mereka tidak bahagia, saudara. Karena apa? Kita bisa melihat di mana mereka sering bertengkar, ya, sering terjadi keributan, sering terjadi pertengkaran, sering terjadi berbagai banyak masalah di kehidupan mereka yang membuat mereka tidak bahagia, saudara. Ya, belum lagi anak-anak yang terlibat dalam narkoba, kehidupan seks bebas, atau hal lain lagi mungkin yang membuat keluarga ini tidak merasa nyaman, ya, tidak merasa bahagia meskipun mereka diberkati secara berlimpah. Betul ya, saudaraku yang terkasih? Nah, dalam bacaan ini dengan sangat baik ditunjukkan bahwa ada seorang tokoh yang dengan luar biasa dapat menikmati berkat Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, saudara. Tentu teman-teman tahu, ya, Petrus Simon namanya. Nah, namun hari ini saya memperlihatkan pada Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang Petrus lakukan sehingga dia dapat menikmati berkat Allah dengan benar dan baik, saudara. Ya, nah ada beberapa poin dari ayat demi ayat yang saya catat di sini yang merupakan referensi bagi kita untuk memperlihatkan langkah-langkah yang Petrus lakukan, saudara. Yang pertama di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di ayat ketiga dikatakan bahwa ia, yaitu Yesus maksud saya, ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus menyuruh supaya dia menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Ya, lalu ia duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Jelas sekali di ayat 3 ini memperlihatkan kita bagaimana Petrus mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam perahunya untuk mengajar banyak orang, saudara. Amin. Kemudian kita lanjut dari ayat 4 dan 5. Di ayat keempat dikatakan, Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Kemudian dibalas di ayat kelima, Simon Petrus menjawab bahwa, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Kemudian Petrus katakan dengan tegas dan luar biasa, saudara, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ya, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, ayat 4 ini kita bisa melihat bahwa Yesus memang memerintahkan Simon untuk bertolak lebih dalam dan tebarkan jala. Ya, bagi Bapak Ibu yang terkasih yang sering punya hobi untuk memancing ikan, atau bagi para nelayan, saya kira mereka tahulah, ya, bahwa pada siang hari itu kita akan kesulitan untuk mendapat ikan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena siang hari ikan-ikan berada di kedalaman yang lebih dalam, saudara. Ya, dan kalaupun diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jala, mestinya mereka mempunyai jala yang besar sehingga mempunyai jangkauan yang bisa lebih dalam untuk menangkap ikan yang posisinya berada jauh lebih dalam, saudara. Tapi kita sadari waktu itu jala yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus tentu jala biasa, yang hanya untuk menjaring ikan-ikan yang ada di tempat yang dangkal, saudaraku yang terkasih. Ya, di ayat 5 Simon Petrus katakan sekali lagi, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras tapi kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku yang terkasih, ayat 4 ini dengan jelas firman Tuhan memperlihatkan bagi kita betapa taatnya Petrus kepada Tuhan, saudara. Sampai dia mau melakukan perintah Tuhan untuk bertolak lebih dalam, untuk menebarkan jala yang bagi manusia waktu itu mungkin dalam keadaan yang mustahil, ya, karena siang hari, saudara Bapak Ibu yang terkasih.
Ya, karena mereka juga semalaman sudah mengakui bahwa tidak mendapat seekor pun ikan, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Apakah Petrus melawan Tuhan? Tidak melakukan perintah Tuhan? Tidak kan, saudara? Petrus di sini firman Tuhan memperlihatkan bahwa Petrus luar biasa. Ya, meskipun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu mungkin tidak masuk akal mereka terima dengan pengalaman mereka, tapi mereka melakukan satu hal, yaitu mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Nah, ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jalan mulai terkoyak, dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Petrus tidak melawan Tuhan, ketika Petrus berusaha taat pada perintah Tuhan, pada permintaan Tuhan, dan mereka lakukan, saudara, apa yang terjadi? Kita lihat firman Tuhan katakan, Petrus mendapatkan sejumlah ikan besar, dan dikatakan jalan mereka bahkan mulai terkoyak. Kita bisa melihat di sini ketaatan daripada Simon Petrus membuat dia diberkati dengan memperoleh ikan yang begitu banyak pada saat itu, saudara. Amin. Kemudian ayat 7 saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, dikatakan lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, firman Tuhan katakan, lalu bersama-sama mereka mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang banyak mereka dapatkan, bahkan hampir tenggelam perahunya, saudara. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Petrus diberkati, di mana perahunya diisi dengan banyak ikan, ya, jalannya penuh dengan ikan, apa yang Petrus lakukan? Dia memanggil teman-teman yang lain, saudara, untuk bersama-sama mengisi perahu mereka dengan ikan yang mereka peroleh. Bahkan dikatakan firman Tuhan membuat, dengan banyaknya ikan itu membuat kedua perahu itu hampir tenggelam, saudara. Ini memberikan suatu isyarat gambaran bagi kita, Bapak Ibu, bahwa ketika Petrus diberkati, Petrus juga memberkati teman-teman yang lain, saudara. Makanya dia memanggil sama-sama untuk isi berkat yang Tuhan kasih, yaitu berupa ikan yang banyak, yang membuat jala itu hampir terkoyak, saudara. Ya, itu yang dilakukan oleh Petrus, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, secara singkat saya mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan perikop hari ini khususnya, ya, mengenai ayat-ayat yang kita bahas tadi, yang kita peroleh tadi, poin-poinnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketika Anda dan saya atau siapapun dia untuk dapat benar-benar menikmati berkat daripada Tuhan, materi yang secara luar biasa berlimpah Tuhan berikan, supaya mereka betul-betul dapat menikmatinya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita, Bapak Ibu dan saya juga harus melakukan langkah-langkah yang Petrus lakukan dalam hal ini. Tentu masih ingat, bukan? Yang pertama, bahwa kita selalu harus izinkan Tuhan masuk dalam perahu kehidupan kita. Mungkin itu perahu keluarga kita, mungkin itu perahu usaha pekerjaan kita, mungkin bahkan itu perahu pelayanan kita, saudara. Amin. Libatkan Tuhan, izinkan dia naik dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua, kita harus taat pada Tuhan yang memberikan kita hidup, saudara. Sebagaimana Petrus taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kehendak aturan Tuhan, saudara. Bagaimana kita sebagai pengusaha, bagaimana kita sebagai profesional? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita bertindak jujur di dalam bisnis usaha kita? Apakah kita tidak congkak seperti orang lain di luar sana? Tidak curang, ya, tidak melakukan tipu sana, tipu sini, dan lain-lain, saudara. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita dan kita taat pada firman Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa kita akan pasti diberkati oleh Tuhan secara berlimpah seperti Petrus mengalaminya, saudaraku yang terkasih. Amin. Kemudian jika kita diberkati, maka kita harus pergunakan segala berkat dari Tuhan itu, saudara. Saya tidak bicara berkat materi. Materi itu banyak hal, ya, bisa berupa uang, bisa berupa harta, bisa berupa bakat, kemampuan, keterampilan Anda, dan apapun juga yang bisa Anda miliki yang Tuhan berikan bagi Anda. Ya, ketika itu Anda terima dari Tuhan, maka Anda juga harus memberikannya menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana Petrus menjadi berkat bagi teman-temannya dalam bacaan ini. Amin. Dan kelima yang paling penting, saudara, kadang-kadang banyak orang diberkati secara luar biasa membuat mereka menjadi sombong dan angkuh karena mereka pikir semua ini usaha mereka pribadi. Tidak, saudara. Ketika Anda diberkati secara berlimpah seperti Petrus, Anda harus seperti Petrus. Petrus kita lihat ketika dia berkati di atas luar biasa oleh Tuhan, dia datangi Tuhan, dia tersungkur, saudara, dikatakan firman Tuhan. Karena dia merasa bersalah, dia merasa tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, berdosa, saudara. Rendah hati, Bapak Ibu.
Karena itu kita juga minta untuk melalui ayat ini, kita juga seperti Petrus. Ketika Anda dan saya diberkati secara luar biasa, baik secara materi atau apapun juga bentuknya, maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. Seharusnya kita justru merendahkan diri, karena kita yakin dan percaya dan mengimani bahwa apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki di dunia ini, semua adalah semata-mata berkat daripada Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua untuk dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang dapat menikmati berkat Tuhan secara luar biasa dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tentunya seturut dengan kehendak daripada Tuhan yang telah memberikan berkatnya kepada kita. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.